Seperti yang kita ketahui, keadaan sekarang memaksa kita semua untuk tidak bertemu satu sama lain. Kita tidak bisa bertemu teman, keluarga, ataupun saudara secara langsung dan hanya melalui video call. Semua kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring. Selama hampir setahun melakukan ini, kita pasti menyadari kalau melakukan video call seperti itu terasa lebih melelahkan dibandingkan dengan bertemu dengan orang tersebut secara langsung. Aneh ya, padahal kita tuh cuma duduk dan kesannya kayak nggak ngapa-ngapain. Kenapa bisa begitu? Jadi, hal ini tuh disebut Zoom fatigue atau virtual meeting fatigue. Zoom fatigue adalah rasa lelah yang sering muncul setelah menghadiri rangkaian video meeting virtual. Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan video meeting atau video conference terasa sulit dan melelahkan. Yang pertama adalah kurangnya kontak mata atau lack of eye contact. Ketika sedang melakukan panggilan video dengan teman atau keluarga, jika diperhatikan baik-baik, mereka tidak melakukan eye contact dengan kita. Mereka sebenarnya hanya melihat layar dan bukan mata kita. Dalam proses komunikasi, kontak mata memiliki peran yang sangat vital. Salah satu studi tahun 2017 dari University of Cambridge menemukan bahwa ketika bayi dan orang dewasa bertatapan mata, maka gelombang otak mereka lebih mampu untuk bersinkronisasi. Selain itu, sebuah studi tahun 2019 dari National Institute for Physiological Sciences di Jepang menunjukkan bahwa kontak mata mengatur otak untuk empati. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga terbiasa untuk menangkap pesan yang dikirim oleh lawan bicara melalui gerak tubuh mereka. Gerak tubuh ini memberikan petunjuk mengenai tingkat kenyamanan mereka, arah dan intensitas fokus mereka, dan apakah mereka sudah siap atau belum untuk berbicara. Panggilan video merusak kemampuan yang sudah mendarah daging ini, dan sebaliknya, membutuhkan perhatian yang intens dan berkelanjutan pada kata-kata. Tulis Julia Sklar dalam National Geographic tentang Zoom fatigue. Menurutnya, otak menjadi kewalahan oleh rangsangan berlebih yang tidak biasa sambil mengerahkan fokus yang berlebihan pada pencarian isyarat nonverbal yang tidak dapat ditemukannya. Yang kedua adalah hening atau silence. Pernahkah kalian mengalami kejadian di mana ketika kalian sedang menanyakan sesuatu saat video conference, namun orang yang kalian tanya tidak langsung merespon? Jadi terdapat delay atau penundaan selama beberapa detik. Dan delay tersebut membuat kalian cemas dan tidak nyaman dan berpikiran negatif terhadap sang responden. Ternyata, hal ini ada alasannya loh. Jadi, keheningan menciptakan ritme alami dalam percakapan di kehidupan nyata. Namun, dalam video call, keheningan membuat kita menjadi cemas dan tidak nyaman. Sebuah studi tahun 2014 oleh akademisi Jerman menunjukkan bahwa delay atau penundaan pada telepon atau sistem konferensi membuat otak kita menjadi berpandangan buruk terhadap orang tersebut. Bahkan, penundaan 1,2 detik saja membuat orang menganggap responden kurang ramah atau fokus. Yang ketiga adalah perasaan sadar sedang diawasi atau aware of being watched. Saat sedang melakukan video conference dan menyalakan kamera, terkadang muncul rasa cemas dan gelisah, atau mungkin suatu perasaan seperti sedang diawasi, karena Anda tahu bahwa semua orang sedang melihat Anda. Selain itu, sangat sulit bagi orang untuk tidak melihat wajah mereka sendiri jika mereka sedang menyalakan kamera, dan berpikir bagaimana kira-kira orang lain melihat wajah mereka. Hal ini tentulah sangat menegangkan dan dapat membuat stres. Jadi, bagaimana solusi untuk mengurangi Zoom fatigue? Yang pertama adalah membatasi dan melakukan video call hanya jika diperlukan. Yang kedua, menghidupkan kamera harus bersifat opsional. Secara umum, harus ada pemahaman yang lebih bahwa kamera tidak selalu harus menyala setiap pertemuan. Yang ketiga adalah menempatkan layar Anda ke samping, bukannya lurus ke depan. Hal ini dapat membantu konsentrasi Anda, terutama dalam pertemuan kelompok. Itu akan membuat Anda merasa seperti berada di kamar yang bersebelahan, jadi mungkin tidak akan terlalu terasa melelahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan peregangan otot, minum, ataupun sedikit berolahraga di sela-sela video meeting.
Sekarang, kita sudah mengetahui mengapa melakukan virtual video meeting terasa lebih melelahkan dibandingkan dengan bertemu tatap muka secara langsung. Selain itu, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengurangi rasa lelah tersebut. Demikianlah video kali ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.